Bab 4044. Apakah benar sedang menguji takdir? Alasan Eric Kin meminta Susan Sion untuk bekerja sama adalah karena di satu sisi, itu adalah rencananya sendiri dan membutuhkan bantuan pihak lain untuk mewujudkannya. Di sisi lain, itu juga karena Eric Kin tahu tentang Susan Sion. Bakat lawan sangat tinggi, kekuatannya kuat dan karakternya sombong, tidak takut pada keagungan master, bahkan sedikit memberontak. Dirinya mengatakan ingin berurusan dengan lelaki tua dan jika itu orang lain, mungkin akan segera mengubah ekspresinya dan mengusirnya, tetapi tidak dengan Susan Sion, melainkan dia terlihat berminat dan dia pasti tidak langsung menolak. Tentu saja, mampu membangkitkan minat pihak lain dan membujuk pihak lain adalah dua hal yang sangat berbeda. Selanjutnya, Eric Kin ingin menarik pihak lain ke dalam tim dan juga memberikan alasan yang tidak bisa ditolak oleh Susan Sion. Baik, kalau begitu ayo kita terbuka satu sama lain. Setelah tertebak oleh Eric Kin lagi, Susan Sion bergumam dengan tidak senang. Untuk menghadapi Pak Tua, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika gagal? Tentu saja tahu, kemungkinan besar kita akan seperti kultivator klan naga sisik dan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di masa depan. Kata Eric Kin. Lalu kamu masih mau mengambil risiko? Karena ini satu-satunya cara. Kata Eric Kin belak-belakan. Apakah putri tertua tahu seberapa besar peluang jika kita mengikuti aturan orang tua atau kultivator setempat? Berapa banyak? Jawabannya 0. Jalan ini sama sekali tidak bisa digunakan, kata Eric Kin. Melihat Eric Kin terlihat begitu yakin, Susan Sion mengerutkan kening. Ketika semua orang mati-matian mencari solusi di kota kuno, Eric Kin mengatakan bahwa jalan ini buntu dan tidak akan ada hasil sama sekali. Dari mana datangnya kepercayaan diri Eric Kin? Coba kamu jelaskan. Susan Sion agak penasaran. Sebenarnya sangat sederhana, tidak perlu berspekulasi. Setelah melihatnya dalam 2 hari terakhir, bahkan pangeran klan naga sisik putus asa. Dia lebih suka mencoba menggunakan kekuatan daripada terus mencari. Itu bisa menjelaskan masalahnya. Melihat Susan Sion penasaran, Eric Kin tersenyum. Karena ketika mencari sesuatu, selalu ada petunjuk, tetapi selama 2 hari terakhir, tidak peduli apa yang muncul dari kultivator, itu adalah omelan yang sama. Lelaki tua itu tidak memberikan informasi yang berharga, membuat semua orang memilikinya. Tidak ada arah. Tanpa arah, itu tidak berarti tidak ada jalan. Selama berkali-kali, kita juga akan bisa mendapatkannya dengan menabraknya. Tapi masalah terbesarnya adalah hanya 30 orang yang dapat berpartisipasi dalam percobaan setiap hari dan kualifikasi diperoleh secara bergiliran serta sudah ada ratusan orang di sini. Berapa lama waktu yang kita butuhkan? Bahkan jika kamu memiliki petunjuk, akan memakan waktu 7 hingga 8 hari untuk menunggu percobaan kamu berikutnya dan sekarang ada 2 kota kuno yang terbuka, yang membuktikan bahwa waktu penilaian yang ditinggalkan Dewa Bintang untuk kita tidak terlalu lama. Mendengar ini, Susan Sion menyipitkan matanya. Kata-katamu terlalu mutlak. Orang tua berbicara tentang takdir. Kamu yakin tidak ada yang memiliki takdir ini dan kamu dapat menemukan satu-satunya yang benar dari ribuan pilihan. Takdir. Lalu apa yang dipilih jalan surga hari itu? Tanya Eric Kin retoris. Tentu saja ahli waris, kata Susan Sion tanpa sadar. Ini adalah masalah terbesar. Mata Eric Kin berkedip. Dewa Bintang memilih ahli warisnya di sini, yang terbaik dari pejuang kebanggaan yang tak terhitung jumlahnya.
Orang tua ini sebagai pengikut Dewa Bintang sedang memilih seorang yang memiliki takdir dengannya. Jika hubungan itu bisa mewakili segalanya, apakah menurut kamu ini tidak terlalu aneh? Mata indah Susan Sion tiba-tiba melebar, kata-kata Eric Kin seperti membuka lubang baginya, dia menemukan alasan untuk beberapa hal yang dia anggap aneh sebelumnya. Benar, entah kota kuno yang aneh ini atau orang tua yang aneh itu. Orang-orang dan tanah ini ada untuk tujuan pemilihan pewaris dari Master Mulia Galaksi. Tapi sekarang, ujian orang tua itu adalah memilih orang yang berhubungan dengannya. Jika takdir bisa menentukan warisan, lalu mengapa mereka harus datang ke ujian? Secara khusus, Dewa Bintang juga mengatakan sebelumnya bahwa langkah selanjutnya adalah persaingan kekuatan. Ini memang sangat aneh. Bahkan jika yang kamu katakan itu benar, itu hanya tebakan lain. Setelah hening sejenak, barulah Susan Sion berbicara. Meskipun semuanya agak aneh, tapi siapa yang tahu kebenarannya dan apakah ada alasan yang mereka tidak tahu? Tapi sekarang, aku benar-benar ingin tahu rencanamu. Eric Kin juga sedikit tersenyum. Dirinya tahu bahwa tidak mungkin membujuk Susan Sion dengan tebakan. Jika pihak lain mudah dibujuk dan tidak punya ide sendiri, tidak mungkin menjadi pewaris kaisar beruang. Kuncinya adalah melihat rencana. Selanjutnya, Eric Kin berbagi pemikirannya dengan Susan Sion. Rencanamu, orang pertama yang menghadapi bahaya adalah aku. Jika gagal, klan beruang aku akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Namun setelah berbicara, ekspresi Susan Sion berkedip beberapa kali, bukannya bersemangat, dia sedikit kecewa dan mengerutkan kening. Bahkan jika itu berhasil, apa yang kamu katakan mungkin tidak menjadi kenyataan. Klan beruang mungkin mengambil risiko untuk berpartisipasi, tetapi itu akan sia-sia. Meskipun kita sudah jujur satu sama lain, tapi sejujurnya aku tidak mau ikut dalam rencana ini, kata Susan Sion akhirnya. Bukannya ada yang salah dengan rencana Eric Kin, tetapi lelaki tua telah berjanji bahwa pihak yang menang dapat meninggalkan kota. Tetapi masalah terbesar dengan kerja sama antara kedua pihak adalah ini. Tampaknya meskipun rencananya berhasil, Eric Kin mengambil semua keuntungan dan dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Jika rencananya gagal, dirinya juga akan terkena sial. Kamu benar, kata Eric Kin terus terang. Ini bukan kesepakatan yang adil. Jadi, aku akan memberi kamu barang ini. Dengan lambaian tangannya, Eric Kin meletakkan sebuah gulungan di atas meja. Ini gulungan kulit yang kuberikan padamu sebelumnya. Susan Sion mengangkat alisnya. Iya, mengingat klan beruang mungkin akan merugi, selama kamu memutuskan untuk berpartisipasi, aku dapat memberi kamu gulungan ini. Jika rencana aku gagal, kita berdua akan dihukum, tetapi kamu tetap mendapatkan gulungan itu, jawab Eric Kin. Jika berhasil dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, selain dari gulungan ini, kita masing-masing akan memiliki salah satu dari dua patung itu. Artinya, kamu keluarkan gulungan itu dan entah berhasil atau tidak, aku akan tetap mendapatkannya. Ekspresi Susan Sion berubah. Jika memenangkan taruhan, dirinya bisa mendapatkan patung, gulungan dan salah satu peluang untuk keluar dari kota. Jika kalah taruhan, setidaknya dirinya bisa mendapatkan gulungan itu kembali. Meski tujuan dari gulungan kulit tersebut masih belum jelas, Susan Sion memahami bahwa itu pasti akan berguna. Ini adalah kesepakatan yang pasti dan spekulasi Eric Kin sebelumnya tentang peraturan membuat hatinya sedikit tergerakkan. Benar, putri tertua, ini sudah sangat larut,
Aku perlu tahu pilihanmu sekarang, kata Eric Kin. Susan Xiong menatap gulungan itu, mengetupkan jarinya yang panjang di atas meja. Kamu bahkan sudah menggunakan benda ini, kurasa aku tidak punya alasan untuk menolak. Setelah beberapa saat, melihat ke atas dan menatap mata Eric Kin, Susan Xiong tersenyum tipis. Putri sulung, pilihanmu benar. Eric Kin juga tertawa. Dengan bergabungnya Susan Xiong, rencananya baru bisa dikatakan sempurna. Selanjutnya keduanya bersumpah dan hanya setelah Susan Xiong bersumpah dengan darah leluhur, barulah Eric Kin dapat memberinya gulungan itu dengan tenang. Bersambung.